Viral lecutan petir dan gemuruh keras di sirkuit Mandalika. Petir sempat menyambar pinggiran sirkuit Mandalika ketika balapan sempat ditunda karena hujan deras mengguyur Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 20 Maret siang. Cuaca hujan membuat start balapan MotoGP Mandalika 2022 ditunda hingga pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Lecutan petir ini juga terekam dalam siaran langsung. Terlihat muncul api ketika kilat menyambar disertai suara gemuruh. Video rekaman petir yang dibagikan di Twitter ini juga kemudian ramai dikomentari netizen, baik dalam maupun luar Indonesia. Semula balapan dijadwalkan berlangsung pada pukul 15:00 waktu Indonesia Tengah atau 14:00 waktu Indonesia Barat. Namun sejam sebelum balapan hujan deras mengguyur sirkuit. Setelah safety car mengatas kondisi sirkuit, panitia pun kemudian memutuskan balapan ditunda. Ketika berita ini diturunkan, hujan sudah mulai mereda. Panitia pun memutuskan balapan akan dimulai pukul 16:15 waktu Indonesia Tengah atau 15:15 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hingga siang hari, cuaca di sirkuit Mandalika sebenarnya panas dengan matahari bersinar terik. Tapi kemudian hujan mengguyur ketika balapan Moto2 rampung. Cuaca hujan deras ini sesuai dengan perkiraan BMKG pada beberapa hari sebelumnya. BMKG menyatakan hujan deras disertai kilat pada 18 sampai dengan 20 Maret akan melanda kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumatera Barat, Sumbawa, Bima, Kota Bima, dan Dompu. MotoGP Mandalika 2022 merupakan balapan MotoGP pertama di Indonesia setelah 25 tahun. Presiden Joko Widodo telah datang sejak pukul 13:49 waktu Indonesia Barat di sirkuit Mandalika dan dijadwalkan untuk memberikan piala di podium. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez tidak akan mengikuti balapan karena mengalami kecelakaan hebat pada sesi pemanasan. Ia mengalami gegar otak dan dijadwalkan pulang ke Barcelona, Spanyol untuk menjalani perawatan lanjutan. Aksi kocak Quartararo tirukan aksi pawang hujan. Ajang adu balap motor paling bergengsi di dunia itu diawali dengan race Moto3 mulai pukul 11:00 waktu Indonesia Barat, disusul sesi kedua balapan Moto2. Di saat dua balapan itu berlangsung hingga pukul 13:00 waktu Indonesia Barat, cuaca tampak panas menyengat di kawasan sirkuit Pertamina Mandalika. Bahkan balapan Moto2 harus dipangkas dari 25 lap menjadi 15 lap saja, karena panasnya aspal lintasan di sirkuit Mandalika. Hingga balapan Moto2 selesai, cuaca masih tampak cerah dan panas. Namun tiba-tiba hujan lebat turun. Tepatnya sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat atau sekitar setengah jam sebelum jadwal balapan MotoGP dimulai di pukul 14:00 waktu Indonesia Barat. Dari tayangan televisi, beberapa pembalap seperti Fabio Quartararo bahkan masih mengenakan helm khas Yamaha miliknya. Beberapa pembalap lain juga masih tampak berdiskusi bersama timnya. Belum ada tanda-tanda para pembalap masuk ke lintasan. Pihak berwenang disebut masih menunggu kondisi hujan yang memang deras mengguyur sirkuit Mandalika siang ini. Pakai pawang hujan dibayar jutaan. Kehadiran pawang hujan nyaris ditemukan di setiap perhelatan besar. Begitu juga dengan ajang dunia MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Ada pawang yang berperan agar kondisi cuaca terjaga tanpa hujan. Salah seorang pawang hujan yang sudah berkali-kali dipercaya pemerintah untuk acara-acara nasional adalah Rara Isti Wulandari. Sebelumnya, Rara juga pernah menjadi pawang hujan dalam perhelatan opening Asian Games 2018 lalu. Sang pawang mulai berjalan di paddock Mandalika. Dia nampak melakukan ritual untuk meredakan hujan yang mengguyur sirkuit Mandalika. Hal ini jadi perhatian para kru dan rider MotoGP. Para penonton pun ikut bersorak ketika melihat sang pawang melakukan ritual di paddock MotoGP. Tak ketinggalan, Fabio Quartararo juga nampak menirukan aksi pawang hujan. Dengan memutar sendok pada kemasan makanannya sambil tertawa, dia nampak senang menirukan aksi sang pawang. Berapa bayaran yang didapat Rara selama menjadi pawang hujan untuk MotoGP Mandalika? Rara sempat membeberkan honor yang diterimanya selama menjadi pawang hujan dalam ajang MotoGP Mandalika. Melalui akun Facebook pribadi miliknya bernama Cahaya Tarot, Rara membagikan tangkapan layar berupa pesan notifikasi transfer. Dalam tangkapan layar itu diketahui Rara mendapatkan bayaran yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Namun untuk rinciannya dia menutupi angka pertamanya. Alhamdulillah matur nuwun, terima kasih, rezeki hoki All Universe Mandalika Street Circuit. Sementara itu, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig memastikan kondisi Marc Marquez terus dipantau usai mengalami kecelakaan besar. Puig mengatakan Marquez tidak mengalami cedera serius. The Baby Alien disebut hanya mengalami gegar otak ringan dan merasa kurang nyaman sehingga harus absen. Ya, ini adalah kecelakaan besar. Ada gegar otak. Jadi seperti biasa setelah terjadi kecelakaan maka Anda butuh waktu untuk pulih. Jadi bukan ide bagus untuk tetap balapan, ujar Puig. Kami memutuskan untuk melewati GP ini atau MotoGP Mandalika untuk memulihkan diri dan melihat 12-24 jam ke depan, sambungnya. Puig pun menuturkan kecelakaan yang dialami Marquez pada saat pemanasan Minggu 20 Maret siang lebih hebat.
ketimbang ketika pemilik 8 gelar juara dunia itu terjatuh di sesi free practice dan kualifikasi. Marquez tidak merasa sakit, tetapi Anda bisa bayangkan setelah 3 kecelakaan pada akhir pekan ini dan tadi baru saja mengalami kecelakaan besar. Tidak ada yang patah tetapi ada rasa tidak nyaman. Ketika kepala Anda terbentur, Anda akan merasa pusing, jelas Poe. Marquez seharusnya mengawali balapan MotoGP Mandalika di posisi start ke-14. Dengan kejadian di MotoGP Mandalika ini, maka dalam Marquez tercatat pernah absen dalam 3 musim terakhir.